Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahaya. You can call me Antika NPM 222411210 measurement 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-12 yaitu uji 2 rata-rata atau uji Mann-Whitney U. Mann-Whitney U test yaitu Mann-Whitney U test adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio tetapi tidak terdistribusi normal. Kemudian berdasarkan definisi di atas, uji Mann-Whitney U test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya itu tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Pengertian uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U test disebut juga dengan Wilcox-Rank sum test, merupakan pilihan uji non parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney U test tidak menguji perbedaan min rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli itu tetap menyatakan bahwasanya uji Mann-Whitney U test itu tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji min. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus median dua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p value hasilnya itu kecil, yaitu di atas 0,05 yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena min kedua kelompok berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan min. Kemudian ada tujuan uji Mann-Whitney. Berdasarkan pemahaman pendapat di samping, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney U test apabila menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya silakan. Kemudian ada sensitivitas Mann-Whitney U test itu, maka dapat diartikan bahwa uji Mann-Whitney U test atau MWU itu sangat sensitif terhadap perubahan median. Sebagai pilihan lain adalah uji Kolmogorov, Smirnov, Z atau KS sampai Z untuk uji dua sampel bebas. Uji KS sampai Z ini berbeda dengan MWU, di mana KS sampai Z bukan hanya menguji perbedaan median dan min, melainkan juga perbedaan variances. Maka oleh karena itu, jika asumsi berhomogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KS sampai Z dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KS sampai Z adalah tidak begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada min dan varianse. Kemudian mengapa MWU dan KS sampai Z itu berbeda? Jawabannya adalah karena keduanya itu bekerja dengan cara yang berbeda, tidak sama bekerjanya. MWU itu menguji perbedaan rata-rata peringkat sehingga menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z.
Sedangkan uji KS sampai Z menguji perbedaan pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum kita memilih uji mana yang tepat, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu kedua uji tersebut dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian kita. Karena uji ini merupakan bentuk non-parametris dari uji independen t-test, maka varians kedua kelompok haruslah sama. Asumsi Mann-Whitney. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney U-test, yaitu yang pertama ada skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala, interval, atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Kedua, data berasal dari dua kelompok. Atau apabila data berasal dari dua kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian yang ketiga ada variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Kemudian yang keempat ada varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher-F itu diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Kesimpulannya yaitu pengujian Mann-Whitney digunakan dalam pengujian hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan di mana data tersebut diambil dari sampel yang tidak saling terkait. Analisis dengan metode Mann-Whitney ini menunjukkan bahwa rata-rata volume penjualan wiraniaga yang sudah mengikuti pelatihan sama dengan rata-rata volume penjualan wiraniaga yang tidak mengikuti pelatihan. Sementara itu, saran dari ini bahwa pelatihan wiraniaga bertujuan agar menghasilkan volume penjualan yang optimal, serta bagi PT Merapi Utama Pharma sebaiknya tetap melakukan pelatihan kepada semua wiraniaga yang akan menjual produk baru, meskipun rata-rata volume penjualan antara keduanya itu sama. Sekian presentasi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.